Dengan kemampuan digital marketing, Hairul, seorang pemuda asal Depok, Jawa Barat, membantu para pelaku usaha kecil menengah di wilayah Bumi Sawangan, Depok, dengan membantu membuat portal komunikasi untuk pemasaran produk UMKM. Masyarakat dapat menjual sekaligus memesan barang kebutuhan melalui portal buatan Hairul tanpa dipungut biaya. Pembatasan sosial berskala besar membuat sejumlah aktivitas jual beli menjadi terbatas. Tak sedikit pelaku usaha yang harus menutup dagangannya, dan ada pula yang tetap bertahan dengan membuka usaha namun sepi dari pembeli. Kondisi ini menginspirasi Hairul Saleh yang berprofesi sebagai seorang digital marketing untuk membuat grup portal komunikasi berbasis aplikasi untuk mempertemukan penjual atau pedagang yang berada di perumahan Bumi Sawangan Indah. Menurut Hairul, di perumahan ini terdapat lebih dari 300 kepala keluarga yang menjadi pelaku UMKM seperti penjual sayur, makanan ringan, telur, dan sembako. Dari 300 kakak pelaku UMKM inilah yang dimasukkan ke dalam grup pesan singkat. Selain menjalankan bisnisnya, di dalam grup ini mereka juga akan berperan sebagai konsumen ketika sedang mencari kebutuhannya. Kini setelah 2 bulan berjalan, pasar online yang dijalankan oleh pelaku UMKM mulai merasakan dampak positif. Hal ini pun disyukuri Hairul. Kedepannya ia memiliki harapan untuk membuka pasar online di tempat lain agar UMKM tetap eksis di masa krisis. Dengan cara yang sangat sederhana, Hairul ini bisa membantu pedagang di sekitar rumahnya agar terus produktif. Nah, kita akan berbincang langsung dengan Hairul Saleh melalui sambungan Skype. Selamat pagi, Mas Hairul. Selamat pagi, Mas Imam. Oke, Mas Hairul, ini kita lihat teknologi sebetulnya tidak terlalu sulit dan sederhana. Bagaimana sebetulnya awalnya akhirnya kepikiran untuk menerapkan metode seperti ini gitu ya, menerapkan pasar daring di sekitar wilayah perumahan ini agar masyarakat bisa menjual sekaligus membeli produk yang ada di sekitar mereka? Ya, awalnya karena COVID-19 ini ya Mas Imam ya sama Mbak Vince ya. Jadi kondisi warga sekitar yang jualan UMKM ini merasa terpuruk ya, terdampak sebagai orang-orang yang susah jualannya ya. Jadi karena COVID-19 mereka susah jualan, orang-orang di rumah saja. Akhirnya ya keluhan-keluhan ini saya sampai ke telinga saya lah gitu ya. Sampai saya punya ide gimana caranya mendatangkan pasar untuk mereka ya, karena rata-rata masyarakat hanya di rumah, berarti butuh yang namanya online gitu kan untuk bisa jualan mereka diakses. Nah, dari sinilah kemudian muncul ide yang paling sederhana yang membuat pasar online menggunakan aplikasi WhatsApp ini. Ada berapa pelaku usaha atau pedagang yang saat ini bergabung di pasar online ini, Mas? Kalau pasar online ini yang saya buat ini total mungkin 1000-an lebih ya, karena Seribuan lebih? semakin hari orang pingin gabung juga gitu kan, dari mulai grup 1, grup 2, kita buat lagi per kelurahan gitu kan. Aha. Berarti Jadi semakin tadinya hari dari semakin kelurahan, banyak. mungkin dari permukiman kecil, meningkat menjadi satu kelurahan dan akhirnya satu kecamatan, begitu? Iya benar, jadi awalnya di perumahan, karena saya tinggal di perumahan kompleks saya buat satu grup, kemudian nggak menampung satu grup, kita buat lagi, terus sampai akhirnya setiap kelurahan saya buatkan grup sekalian. Keren ya. Ini grup chat sosial ya sebetulnya yang biasa dipakai oleh masyarakat dengan anggota segitu banyak gitu. Seribuan. Bagaimana memaintain akhirnya supaya notifikasinya tuh tidak terlalu banyak akhirnya diterima oleh, karena kalau kita lihat dengan grup isi 20 saja notifikasi bisa banyak sekali. Ini dengan 1000 seperti ini bagaimana mengaturnya supaya nantinya ketika ingin melakukan promosi atau menawarkan barang dagangan itu akhirnya tidak mengganggu penghuni grup yang lain gitu. Iya, karena memang sudah didesain awal ini sebagai grup pasar ya, pasar online, jual beli online, maka yang posting selain jualan itu kita remove, kita larang gitu kan. Terus yang kedua kan satu grupnya maksimal 257 orang, selain saya ya 256 orang. Nah, kalau saya masuk ada di semua grup itu karena saya harus mantau, saya harus jadi adminnya gitu kan. Tapi kalau masing-masing pedagang ada kadang yang cuma masuk satu grup, ada juga yang masuk beberapa grup seperti itu. Ada tawar-menawar di dalam pasar online itu, Mas? Ada, tawar-menawar pasti ada ya, namanya orang jualan ya, Mbak ya. Lalu ini juga, Mas, saya
penasaran juga, Pak Pasar ini kan bekerja dengan sejumlah pedagang. Nah, apakah ada spesifikasi khusus hanya yang diterima untuk pedagang sembako saja atau juga kuliner saja? Tidak ada, semuanya dagangan kuliner, sembako, baju, bahkan termasuk perabot rumah tangga ya, termasuk jasa pun kita terima ya, jualan ikan, jualan apa namanya servis itu juga open aja semua. Oke. Jadi tidak ada pembatasan ya, semua klasifikasi ada di sana, silakan pilih. Tapi begini, sekarang kan kita tahu sebetulnya banyak layanan aplikasi di smartphone ataupun di gawai masyarakat kita untuk berjualan. Apa kemudian yang membedakan berjualan di aplikasi tersebut dengan sistem berjualan menggunakan grup seperti ini? Ya, kalau di aplikasi-aplikasi online yang sudah ada itu kan kita sebagai pembeli misalnya kita tidak kenal ya penjualnya siapa, Iya, ya kan. betul. Tapi kalau yang di grup ini, karena ini grupnya areanya lokal, satu komplek perumahan atau satu kelurahan, rata-rata mereka sudah saling mengenal. Artinya ketika mereka order pun mereka sudah percaya bahwa nanti pembayaran bisa langsung COD gitu kan. Terus yang kedua, sisi lainnya mereka bisa saling ketemu akhirnya. Selama COVID ini nggak boleh saling bertemu, ya akhirnya karena si penjual harus ngantar ketemu seperti ini. Ini salah satu sisi kelebihannya ya. Silaturahminya itu. Dan juga Iya. tadi ya, kita lihat yang awalnya tidak kenal sama tetangga, akhirnya karena kenal mereka jualan gitu, Sama-sama akhirnya berdagang. tahu gitu ya. Tapi ya benar. Mas, saat ini ada perubahan apa dari para pedagang yang tadinya kan katanya kan sebelum selama pandemi ini mereka mengalami banyak kerugian. Nah, dengan adanya pasar online ini apa sih manfaat yang mereka rasakan? Kalau dari sisi penjual, pertama mereka penjualannya naik ya. Artinya mereka bisa tetap dapat konsumen selama pandemi ini. Karena mereka memberlakukan sistem pengantaran gratis karena hanya satu kelurahan kan. Nah ini penjualan mereka bisa naik. Di sisi lain penjual juga mendapatkan banyak reseller ya. Jadi ada juga orang-orang yang setelah beli kemudian saya ikut jualin ya. Nah, ini jadi punya banyak reseller lain yang itu juga meningkatkan penjualan. Bagi si pembeli otomatis ini kemudahan ya. Kemudahan kita tinggal pesan WA langsung diantar free ongkir gitu kan dan cepat juga. Banyak sekali manfaatnya ya dan Betul. akhirnya memang bisa membantu perekonomian warga di Terutama sekitarnya ya. UMKM di sana ya. Iya, Oke. terima kasih Mas Heru Saleh. Oke, terima kasih Mbak. Ya, ya pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Indonesia.